Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang peningkatan atau tingkatkan kecerdasan. Di dalam dunia sains, orang pasti sudah mengenal istilah IQ ya. Sebenarnya ada kalau orang ketahui itu ada 3 ya, IQ, EQ, sama SQ ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang disebut TQ atau Transcendental Quotient ya, atau kecerdasan trans gitu ya. Lalu bagaimana untuk meningkatkan kecerdasan kita dalam 3 hal tersebut? Ini 3 hal yang utama ya, baru nanti akan masuk yang keempat itu yang transcendental tadi. Dalam dunia spiritual, orang pasti mengenal tentang yang disebut dengan olah rasa ya, olah karsa sama olah cipta. Jadi 3 hal ini orang mengenal nih dalam dunia spiritual. Akan tetapi dulu pernah saya membahas juga, di dalam dunia spiritual orang masih banyak sekali yang hanya merasakan kenikmatan pribadi yang mengenai spiritualnya ya. Jadi tidak keluar ya. Jadi dalam dunia spiritual itu kalau cipta atau terletakkan di pikir ya, di alam pikir, di kepala cipta itu. Tapi memang penyeimbangnya, dorongannya harusnya dari spiritual atau dari rasa ya. Nah, kalau di dalam spiritual yang kita kenal cipta itu atau pikir, itu sebenarnya sama saja dengan yang disebut intellectual quotient atau kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual itu sebenarnya manusia semuanya sudah dididik sejak dini ya, dari pada saat dia mulai beranjak sekolah itu sudah dididik sama orang tuanya, atau sebelum sekolah pun sudah dididik sama orang tuanya itu intelektual atau kecerdasan intelektual. Maka diajarkan tentang baca tulis, diajarkan tentang hitung-hitungan ya. Lalu masuk dalam kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini dalam istilah spiritual Jawa orang mengenal disebut atau orang mengenal itu dengan sesebutan nafsu patang pokoro ya, atau dalam Islam itu ada mutmainah, sufi, aloma, amarah ya. Nah, kalau orang dapat mengendalikan ini disebutnya sedulur papat kalau sudah dapat dikendalikan. Kalau belum dapat dikendalikan namanya masih nafsu ya. Nah, emotional question itu termasuk di sini semua. Makanya di dalam emotional question kita diajarkan pada saat ini orang tua juga ikut mengajarkan, ikut ambil juga di situ ya. Diajarkan kita tidak boleh serakah, tidak boleh greedy ya. Ketika makan, anak kecil lagi menangis sih nggak boleh serakah. Pasti orang tua menasihati seperti itu. Ya. Terus diajari untuk disiplin ya, bangun pagi, diajari seperti itu. Nah, itu termasuk dalam konteks emotional quotient atau kecerdasan emosional atau nafsu patang pokoro lagi dilatih sama orang tua kita ya. Lalu dalam ini 2 hal ini sejak dulu sudah dilatih, meskipun juga yang spiritual quotient atau kecerdasan spiritual pun juga itu sudah dilatih sama orang tua kita. Bukan dilatih sama orang tua, melainkan kita sudah memiliki hal ini ya, spiritual quotient ini atau rasa. Ketika kita lapar, pada saat anak kecil dia bayi menangis ya pada saat lapar, merasa kasihan, itu hal-hal yang sudah dimiliki oleh rasa. Nah, inilah rasa inilah yang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi ini langsung dari Tuhan ya. Cuman kalau misalkan ini juga tidak selalu diabaikan, ini lama-lama akan tertutup ya. Jadi merasa empati, merasa kasihan sama orang ya, ini atau merasa senang sama sesuatu ya, itu masuk dalam spiritual question ya.
atau kecerdasan spiritual. Nah, ini 3 hal ini sebenarnya sejak dulu manusia sudah dibekali hal-hal ini. Nah, akan tetapi pada saat dia bertumbuh dewasa, ini semua harus dikembangkan. Ya, yang banyak terjadi adalah ketika sudah mulai dewasa, pengembangan ininya itu tidak terjadi secara maksimal, hanya salah satunya yang terjadi. Ya. Jadi ada yang justru intelektualnya bagus, ya intelektualnya bagus, akhirnya atau emosional dan spiritualnya tidak bagus, ya akhirnya terjadilah saat ini orang-orang intelek yang ada di apa namanya di Senayan atau yang di mana lah gitu ya, tetap aja akhirnya melakukan tindakan korupsi ya, karena 2 hal ini tidak dipupuk dengan baik, emotional quotient sama spiritual quotient ya. Jadi ada juga yang sebaliknya, ada juga yang hanya spiritualnya saja ya, spiritualnya saja, melainkan 2 hal ini juga tidak ya. Biasanya yang sudah mampu spiritual ini pun juga akan perlahan dapat terkontrol yang emosional ya, meskipun tidak maksimal, tetap aja hanya fokus ke sini. Ini juga akhirnya mengenai intelektual atau sesuatu hal yang dia dapat dihasilkan melalui intelektualnya itu tidak tercukupi. Ya, makanya terjadi banyak juga teman-teman yang masih dalam keadaan yang di bawah. Ya, itu tidak disalahkan, memang prosesnya memang seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengajak semuanya bahwa 3 hal ini sangat penting sekali untuk menjalani dalam kehidupan ini ya. Karena kita masih memiliki raga. Ya, 3 hal ini sangat penting sekali. Bagaimana caranya kita meningkatkan kejeniusan kita dalam 3 hal ini? Ya. Jadi yang terjadi adalah ketika fokus dengan salah satunya, ini tidak terjadi pengembangan kecerdasan. Ya, sehingga contoh orang yang mendalami spiritualitas yang hanya menikmati kenikmatan individu saja dalam spiritualitas itu, mereka lupa untuk sesuatu hal yang harus dia ciptakan untuk dia tinggalkan nantinya. Ya ini sesuatu hal yang diciptakannya akhirnya akan bermanfaat ya. Entah dia menciptakan apapun, anak didik pun itu juga sama, menciptakan sesuatu, dia memberikan wejangan ataupun apapun, itu kan juga salah satu bekal nantinya. Nah, ini yang kebanyakan dilupakan, akhirnya tidak mengembangkan emosional dan intellectual quotient-nya atau kecerdasannya. Itu yang terjadi. Nah, di sini mudah-mudahan sih video ini dapat mengajak kita semua untuk sadar akan hal ini ya. Nah, ada satu lagi yang disebut transcendental atau transcendental quotient atau kecerdasan transcendental. Ini letaknya setelah orang memahami tentang spiritualitas atau spiritual quotient tadi 3 hal ini, nanti dia akan masuk lebih dalam. Lebih dalam itu tadi masuk ke dalam yang disebut nurani ya, atau roh suci. Ya, ini pun sebenarnya orang Eropa banyak yang tahu, tapi mereka untuk penjabarannya mungkin tidak sedalam ini, atau mungkin penjabaran baru sebatas science ya. Meskipun mereka juga banyak yang tahu, ini kan istilah 4 hal ini kan ada dari dunia science ya. Meskipun dalam spiritual pun juga nurani atau yang trans ini tadi sudah termasuk dalam spiritual ya. Ini pengembangan lagi lebih dalam ya. Jadi ketika manusia dapat mengembangkan pencerahannya itu tadi ya, yang dari dalam, dia dapat mengembangkan pencerahannya untuk keluar, dia ciptakan sesuatu. Inilah akan meningkatkan kecerdasan dia ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus lebih dapat mengendalikan diri yang di emotional quotient tadi atau kecerdasan emosionalnya. Kita harus benar-benar kendalikan, kita dapat menempatkan ya, dimana kita harus tegas, dimana kita harus disiplin, itu juga harus dilakukan. Nah, setelah itu kita juga dalam intelektual kita harus dapatkan dari apa? Dari belajar mau mendengarkan ya. Ketika mau mendengarkan dan mau melihat itu pasti kita akan belajar. Tapi kalau orang hanya maunya didengarkan, itu pasti dia mentok segitu-gitu aja. Jadi untuk mengembangkan intelektual kita harus mau mendengarkan dan mau melihat ya, latihlah. Makanya ada puasa dalam
dalam beberapa lakon ada puasa namanya puasa bisu. Dia menahan omongan tapi untuk mengendalikan nafsu dia untuk selalu bicara, tapi dia mendengarkan lebih banyak. Nah, itu metode ya. Nah, lalu sadar tidak sadar, ketika orang sudah dapat mengendalikan semuanya atau meningkatkan kecerdasannya semua itu tadi, itu akan berefek, berimbas kepada keturunan kita. Karena apa? Ketika manusia sudah dapat mengendalikan semuanya, sudah dapat meningkatkan semuanya dalam spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual, 3 hal ini masuk dalam kecerdasan transcendental. Ini nanti orang dapat otomatis membersihkan diri karena sudah mulai masuk ke dalam roh suci. Nah, pada saat dia dapat masuk ke dalam kesucian, otomatis apa yang dia pikirkan, apa yang dia makan, apa yang dia lakukan, ini semua berkaitan dengan hal-hal yang suci. Setelah itu akan terjadilah keturunan-keturunan yang baik dan bagus ya. Kalau semua orang dapat berpikir seperti ini, kedepannya keturunan-keturunan atau generasi penerusnya pun akan menjadi generasi-generasi yang baik ya. Nah, ya mungkin nanti hal ini akan kita jabarkan lebih jauh. Yang terakhir tadi yang mengenai keturunan akan kita jabarkan lebih jauh di konten selanjutnya nanti. Nah, mungkin hari ini saya hanya ingin mengajak semuanya sadar bahwa kecerdasan itu semuanya dapat ditingkatkan ya, termasuk spiritual, emosional, dan intelektual. Makanya kenapa banyak sekali orang yang mengerti tentang spiritual tapi masih banyak sekali yang tergiur sama duniawi, karena tetap saja atau tergiur dengan kenikmatan ya, karena emosionalnya ini belum bisa dikendalikan ya. Makanya 3 hal ini harus dapat dikendalikan, baru masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, yang transcendental question ya. Jadi sebenarnya kalimatnya pun itu semuanya sama, atau meskipun kalimatnya berbeda, sebenarnya maknanya sama ya. Kalau di dalam dunia sains ada IQ, EQ, SQ, TQ ya. Kalau di dalam diri kita juga, dalam istilah Jawa pun ada juga, semuanya sama. Ada yang disebut olah rasa, olah karsa, olah cipta ya. Itu semuanya beberapa hal itu semua sebenarnya di dalam di dalam ini semua ada namanya sedulur papat ya. Ini termasuk di dalam karsa tadi ya. Nah, mungkin ini hanya video untuk membuat kita sedikit berpikir ke arah ke sana, supaya kita sadar bagaimana kita untuk meningkatkan kecerdasan tersebut, agar kita semua tidak mudah untuk terprovokasi, agar kita semua tidak mudah istilahnya mengeluarkan suatu hal yang kotor dalam diri kita ya. Makanya kalau bisa tetap istilahnya mau belajar, mau mendengar, dan mau melihatnya. Jangan malu untuk belajar pada siapapun ya. Nah, video ini semata-mata saya hanya ingin mengajak kita semua eling untuk kecerdasan tersebut ya. Karena sebenarnya sadar atau tidak sadar, ketika manusia dapat memahami hal ini semuanya dan dapat mengaplikasikannya, nanti ini akan berefek yang sangat luar biasa bagi generasi selanjutnya ya. Nah, video ini tidak banyak, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk kita berpikir dan merenung. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa ya. Untuk hari ini, rahayu, rahayu, rahayu.